tentang apa itu komunikasi lintas budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan proses pertukaran pikiran serta makna antar orang-orang yang tidak selaras budaya. Saat komunikasi tadi terjadi antara orang yang tidak sama, bangsa atau internasional, antar etnik atau gerombolan ras interracial, atau komunikasi bahasa interkomunal. Komunikasi lintas budaya pada pengertian yang lebih luas lagi. Artinya pertukaran pesan disampaikan secara mulut, tertulis, bahkan secara imajiner antar dua orang yang tidak sinkron latar belakang budaya. Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya mempunyai fungsi penting terutama ketika seseorang mulai menjalani koneksi atau multilateral. Secara khusus, komunikasi lintas budaya berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, antar suku, dan antar bangsa yang tidak sama budayanya saat memasuki wilayah-wilayah orang. Karakteristik komunikasi lintas budaya. Ada berapa macam karakteristik komunikasi lintas budaya? Antara lain, ada dua atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi. 2. Ada jalan atau tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi itu. 3. Komunikasi lintas budaya menghasilkan keuntungan dan kerugian di antara dua budaya atau lebih yang terlibat. Komunikasi lintas budaya dijalin baik secara individu anggota masyarakat maupun dijalin secara berkelompok atau dewasa. Ini dapat dilakukan melalui media. 5. Tidak semua komunikasi lintas budaya menghasilkan feedback yang dimaksud. Hal ini tergantung kepada penafsiran dan penerimaan dari sebuah kebudayaan yang terlibat, mau atau tidaknya pengaruhi. 6. Bila dua kebudayaan melebur karena pengaruh komunikasi yang dijalin, maka akan menghasilkan kebudayaan baru. Dan inilah yang disebut akulturasi. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya sangat krusial, terutama buat mencapai hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Pentingnya komunikasi lintas budaya membangun hubungan internasional yang humoris dapat ditemukan misalnya dari hubungan Amerika, perkumpulan serta Korea Selatan. Beberapa contoh dari komunikasi lintas budaya seperti intonasi berbicara salah satu contohnya. Komunikasi lisan dalam komunikasi lintas budaya adalah intonasi bicara. Ketika individu berbicara, intonasi mereka dapat didengar dengan jelas. Individu dari suku Jawa biasanya cenderung berbicara dengan nada yang lebih lembut dibandingkan dengan suku Batak. Lalu ada contoh konten pembicaraan, topik pembicaraan juga merupakan contoh dari komunikasi verbal ini. Misalnya, kelompok individu dari budaya tertentu mungkin lebih tertarik untuk membicarakan budaya mereka daripada mendengarkan orang lain atau hal-hal menarik lainnya di sekitar mereka. Mungkin saja ini akan menjadi penghalang komunikasi lintas budaya. Lalu ada waktu pembicaraan berhubung dengan kapan percakapan akan berlangsung. Misalnya, ada beberapa budaya yang menuntut kaum muda memberi perhatian lebih besar kepada kaum lanjut usia. Namun ada juga orang lain yang membebaskan individu kapanpun jika ingin mereka berkomunikasi sehingga mereka dapat mengekspresikannya. Lalu ada kecepatan bicara. Kecepatan bicara juga merupakan contoh komunikasi verbal dalam komunikasi lintas budaya. Secara alami dapat dilihat sebagai perbedaan yang benar-benar penting dan sangat berdampak. Oleh karena itu, kita mungkin bisa memulai memahami faktor-faktor pendahulu di balik kecepatan bicara ini. Terima kasih.